Halo semuanya, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Oke, kali ini Kak Edi kembali lagi untuk membahas tentang jenis-jenis perkecambahan di mana ini merupakan materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan di kelas 12 ya, semester 1 bab 1 nih ya. Oke, untuk kali ini kita fokus untuk jenis perkecambahan karena walaupun itu simpel, tapi kadang-kadang masih ada aja dari kamu-kamu ini siswa-siswa ya terutama ya, itu masih ada yang bingung nih tentang perbedaan antara epikotil sama epigeal itu beda, hipokotil, hipogeal itu beda. Oke, next aja. Nah, di sini ada namanya dua jenis perkecambahan. Umumnya ada dua jenis perkecambahan, yaitu ada tipe perkecambahan atau jenis perkecambahan cuma ada dua, yaitu epigeal atau hipogeal, gitu ya. Nah, perbedaan keduanya ini fokusnya di mana? Fokusnya di letak dari kotiledonnya. Nah, kamu kan masih bingung ya, kotiledon itu apa? Nih kakak kasih ini deh. Kamu pernah denger ini nggak? Monokotil. Monokotil. Kenapa dibilang monokotil? Kenapa dibilang dikotil? Itu sebenarnya singkatan dari monokotiledon. Berarti ini apa? Dikotiledon. Paham nggak sekarang? Nah, jadi dipahamin kenapa ada bahasa monokotil, dikotil itu disingkat sebenarnya, ya. Oke, next. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian-bagian kecambah atau jenis perkecambahan, kita pahami dulu bahwasanya kecambah itu punya bagian, ya, bagian kecambah itu apa aja, Kak, gitu ya. Nah, kalau yang di atas itu merupakan kacang dikotil atau ini perwakilan dari biji yang berkeping dua atau dikotil. Bijinya itu berkeping dua. Kalau kamu makan kayak kacang-kacangan, apalagi rambutan gitu ya, apalagi. Pokoknya yang dikotil lah ya, itu berkeping dua. Nah, kalau monokotil itu bijinya berkeping satu. Jadi kalau kamu gimana ini pun dia tetap satu, kayak jagung, padi. Nah, itu cuma satu, nggak bisa dia kebelah dua gitu, ya. Atau kamu nanti beli kacang-kacangan deh, kacang Garuda atau kacang apa ya, sebutin merek lagi. Itu kebelah dua kan, kebelah dua. Tapi kalau kayak jagung, mau gimana pun tetap satu dia, perkepingnya itu satu, nggak bisa kebelah dua, ya. Nah, ini yang perlu dipahami di sini adalah ini yang paling penting, epikotil, hipokotil. Ya, epikotil itu merupakan bagian atas dari kotiledon. Jadi kalau ada kotiledon nih, ini simpelnya gini nih, ini kotiledon, bagian yang di bawah ini sama bagian atas beda. Kalau yang bagian atas ini berarti di atasnya kotiledon. Di atasnya kotiledon berarti epikotil. Gitu kan? Kalau di atasnya namanya epikotil. Kalau di bawahnya ya hipokotil, kan hipo artinya apa? Di bawah. Ya kan? Hipo itu di bawah. Hipokotil. Ini siapa? Ya ini kotiledonnya gitu kan. Kotiledon itu ya keping bijinya yang banyak mengandung endosperma, iya cadangan makanan gitu ya, mengandung banyak cadangan makanan biasanya bernama amilum gitu ya. Kalau koleoptil, koleoriza itu merupakan pelindung ya, organ pelindung saat awal-awal berkecambahan. Kalau koleoptil ini nanti melindungi yang bagian atas, yaitu calon batang, calon daun, calon bunga dan sebagainya. Kuncup lah, kuncup di bagian atas. Kalau koleoriza ini berarti organ pelindung di awal-awal masa pertumbuhan akar yang masih awal-awal banget gitu. Jadi nggak usah dibuat bingung sama kata-kata koleoptil, koleoriza gitu ya. Ada juga nih ada nama lainnya plumula sama radicula. Kalau plumula itu berarti calon batang dan daun. Kalau radicula, radix itu berarti akar, calon akar gitu ya. Jadi di sini yang perlu dipahami adalah makna katanya. Dikotil itu keping bijinya atau bagian dia struktur keping itu, keping biji gitu ya. Kalau Coleoptile coleoriza ini biasanya umumnya terdapat di monokotil. Kalau epikotil, hipokotil itu bagian dari kotiledon. Kalau di atasnya epikotil, di bawah kotiledon, hipokotil. Gampang kan? Gampang. Plumula bagian yang akan tumbuh ke arah atas. Kalau yang radicula itu calon yang tumbuh ke bawah atau calon akar. Plumula calon batang dan daun. Gitu ya, aman? Next. Nah ini nih, secara simpelnya lagi ada bacanya nih. Kalau koleoptil itu kayak jaringan pelindung nih, koleoptil di bagian luarnya kan. Nanti dia, nih ini koleoptil nih. Dia merupakan pelindung utama di masa-masa pertumbuhan untuk calon batang dan daun. Nah ini kenapa
koleoptilnya di bawah, Kak? Ya karena yang bagian atasnya ini yang ditutupi, yang awalnya di dalamnya koleoptil dilindungin, makin lama kan makin gede, tumbuhlah dia ke atas, membentuk apa? Daun, ya kan, tunas, seperti itu ya. Kalau yang bawah ini radikula, jadi apa nih radikula? Jadi akar, ya nggak? Gitu ya. Kemudian ada lagi apa di sini? Nggak ada ya. Hipokotil, ada hipokotil, ada epikotil. Kalau epikotil ke atas, hipokotil di bawah. Ini kotiledon kan? Kotiledon. Yang di bawahnya kotiledon ada apa? Hipokotil. Gitu kan? Seperti itu. Next. Nah, ini sekarang nih kita bahas yang namanya perbedaan dari perkecambahan yang sifatnya atau jenisnya epigeal sama perkecambahan tipe hipogeal. Perhatikan. Kalau epigeal, dia si kotiledonnya ini awalnya di dalam tanah, lama-lama dia ketarik terangkat ke atas permukaan tanah. Lama-lama kotiledonnya ke atas. Berarti kata kuncinya kalau epigeal ya, kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah, terangkat ke atas permukaan tanah. Nah, bagaimana dengan hipogeal? Kamu perhatikan yang bagian hipogeal, tipe perkecambahan hipogeal ini keping bijinya atau kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Nih, di dalam tanah terus kan, nggak pernah naik. Bahkan sampai si tanaman itu udah punya daun, gitu ya. Jadi di sini kata kuncinya apa? Kotiledon tetap berada di dalam tanah, tetap berada di dalam tanah. Nah, apalagi nih ciri khasnya? Nah, ciri khasnya yang tadi, ya. Kalau yang namanya epigeal, ini perhatikan deh. Epikotil sama hipokotilnya gedean mana? Atau panjangan mana? Panjangan ini kan, yang di bawahnya kan, ya nggak? Nih, perhatikan. Ini sama ini, panjangan mana? Panjangan mana? Ini kan epi ya. Ini epi, ini hipo. Jadi kalau di epigeal yang panjang itu hiponya, makanya dia kedorong ke atas. Kakak ulangi nih. Kenapa di epigeal itu dia keangkat dia kotiledonnya? Iya karena pertumbuhan dari bagian hipokotilnya lebih maksimal dibandingkan pertumbuhan yang di bagian epikotil. Artinya di sini pertumbuhan epikotil ya, pertumbuhan epikotil itu lebih kecil dibandingkan pertumbuhan dari si hipokotil kayak gitu. Beda sama di yang di hipogeal. Hipogeal yang panjang mananya? Perhatikan ini si epinya yang panjang. Ini kan di atasnya kotiledon ya. Ini epi nih. Hiponya kecil banget, nggak kelihatan malah ini kan hiponya. Nah, kalau di hipogeal yang epikotil itu pertumbuhannya lebih maksimal atau epikotil lebih panjang dibandingkan hipokotil. Udah simple gitu ya. Dan biasanya kalau epigeal terdapat pada biji yang dikotil ya, contohnya terdapat pada biji-bijian yang dikotil seperti kacang-kacangan ya, kacang-kacangan. Kalau yang ini monokotil kebanyakan ya, monokotil seperti jagung ya, padi gitu ya. Nah, itu tipenya adalah hipogeal. Jadi bedain kalau ujungnya geal-geal, bukan geal-geol ya. Kalau ujungnya geal-geal itu tipe perkecambahan. Kalau ujungnya kotil-kotil itu bagian dari kecambah yang digunakan sebagai pembeda antara tipe perkecambahan epigeal maupun tipe perkecambahan hipogeal. Itu. Kita ulangi sekali lagi ya, epigeal itu mana? Bijinya terangkat, kotiledonya terangkat ke atas. Epikotilnya lebih kecil pertumbuhannya dibanding hipokotil atau epigeal, pertumbuhan hipokotilnya lebih maksimum. Contohnya pada kacang-kacangan. Kalau tipe perkecambahan hipogeal, dia kotiledonya tetap berada di dalam tanah. Dikarenakan memang lebih maksimal pertumbuhan yang bagian epikotilnya, alias pertumbuhan epikotil lebih maksimal dibandingkan pertumbuhan hipokotil. Dan biasanya temukan pada kelompok monokotil seperti jagung, padi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau yang ini merupakan tabel yang apanya ya, ala-ala rapihnya ya, buat kalian baca-baca. Mungkin ada yang pengen ketikan atau tulisan yang rapi, silakan dilihat. Tapi secara umum ini udah kakak jelasin yang digambar tadi sebelumnya, sama. Kalau kakak lebih suka ngejelasin gambar, terus ada keterangan di bawah, pakai versi bahasa kakak sendiri gitu. Pakai bahasa kayak di sendiri dibandingkan pakai bahasa buku yang
buat kakak kayak kurang gimana gitu, kurang enak masuk ke kepala gitu. Tapi nggak apa-apa buat patokan juga biar kita punya banyak referensi gitu ya. Oke, cukup dulu untuk penjabaran jenis perkecambahan dari KID. Semoga bisa membantu dan tetap pantengin video Babysik Channel ya karena KID juga akan bahas masih banyak lagi materi maupun latihan-latihan soal yang akan KID bahas di video Babysik Channel. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan berikan kolom komentar kamu. Dan juga jangan lupa berikan tombol like dan share video ini ke teman-teman kamu biar kamu dan teman-teman kamu bisa saling belajar dan makin pintar biologi. Sampai jumpa di next video Babysik Channel belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.